Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Vinto. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Villa Gong Mentik. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Villa Gong Mentik. Nama dan tempat sudah disamarkan. Jika ada kesamaan dalam penamaan toko dan tempat, saya minta maaf. Pak, sampean yakin ini jalannya? Pria bertopi itu cuma terdiam. Tangannya masih sibuk mengendalikan putaran kemudi di atas jalan yang tidak begitu rata. Loh, aku juga nggak tahu bang. Ini tadi cuma ngikuti Google Map. Sopir taksi online di sebelahnya rupanya juga sama dengan dirinya. Buta arah menuju pesisir, tempat rumah sakit Kusta berada. Di sekitar tempat itu hanya satu provider telekomunikasi saja yang sanggup bekerja. Lainnya nihil, termasuk ponsel mereka berdua. Tidak dapat yang dilakukan selain menerka-nerka arah perjalanan. Laju mobil pun mulai diperlambat. Duh, ada apa ini? Tiba-tiba Nurdin, sopir taksi online itu, mengusung kegusarannya. Tangan legamnya menarik rem tangan dengan kasar. Sesaat setelah roda mobilnya berhenti mendadak. Lelaki di sebelahnya tertular gusar. Mogok di tengah jalan sempit yang menanjak seperti malam ini bukanlah kabar yang baik bagi mereka berdua. Apalagi di luar, langit sedang deras-derasnya mengucurkan hujan. Beberapa menit berlalu, Nurdin menolehkan kepala ke arah pria yang duduk di sebelahnya. Pandangan matanya mengisyaratkan ketidakpastian. Bensin habis bang, jarum petunjuk di dashboard sepertinya rusak. Sepatah kalimat yang sangat menunjukkan kecerobohan pengemudi taksi online itu menjadi kalimat terakhir yang didengar Raul. Alih-alih ia membayar ongkos perjalanan, lelaki yang berniat survei lokasi malam keakraban itu mendengus kencang dan meninggalkan Nurdin sendirian. Raul memutuskan menuntun tungkainya menembus derasnya hujan. Nurdin hanya melongo menyaksikan tingkah pengguna jasanya. Ia tidak berani menagih ongkos. Maklum, ia hanya sopir joki pengganti sopir yang sebenarnya. Bule asu. Jalanan menanjak itu sebenarnya ujungnya tidak panjang. Dari sudut matanya yang memincing, Raul dapat melihat beberapa sorot lampu penerangan. Meskipun tidak terlihat gamblang karena terhalang limpahan air hujan, ia yakin berkas terang itu berasal dari kampung Karet Jajar. 100 meter di balik kampung Karet Jajar, setelah jembatan beton yang mengangkangi sungai kecil, disitulah letak rumah sakit Kusta. Di samping rumah sakit Kusta, itulah titik tujuan Raul. Dengan setengah berlari sambil merendahkan punggung untuk melindungi tas tentengnya, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Deretan pohon karet yang tinggi menjulang di kedua seberang jalan makin membucakan hawa mencekam. Jika saja tidak ada uang tunjangan survei, Raul tidak sudi bersusah payah kedinginan seperti sekarang. Pada sebuah persimpangan setelah pohon asam besar, kedua mata Raul memincing untuk lebih jelas membaca papan petunjuk di pinggir jalan. Tulisan samar pada tiang kayu yang miring itu seakan memastikan bahwa ia tidak salah jalan. Derap langkah yang semula terburu-buru itu terhenti tepat di depan bangunan kecil yang beratap seng seadanya. Kendati tanpa penerangan yang cukup, Raul yakin itu adalah pos jaga. Tanpa permisi, kakinya yang menggigil itu dijejakkan masuk ke dalam. Sebenarnya Raul bisa saja masuk menerabas pintu gerbang geser yang menghadang jalan. Tapi demi adat kesopanan, ia memutuskan untuk menyapa sang penjaga keamanan. Pos jaga itu sepi, tidak ada orang.
Malam, Pak Nora, misi. Geliat gelisah terasa dari gestur tubuh Raul yang gemeteran karena didera dingin air hujan. Pohon-pohon karet tinggi menjulang yang berderet di balik pos jaga itu dirasakan Raul seolah mengintipnya dengan tatapan curiga. Meski hujan mulai reda, nuansa kelam area Villa Gong Mentik ini masih memberkaskan bongkahan kengerian. Cukup lama Raul menyandarkan bahunya pada dinding kayu pos jaga. Sampai suatu ketika, dari arah ia berjalan, telinganya menangkap suara langkah kaki yang menabuh jalan. Raul tampak sedikit lega. Akhirnya datang juga. Lelaki berpayung itu menyambut uluran tangan Raul. Iya Pak, saya Raul yang tempo hari telepon. Maaf baru datang. Balas Raul sedikit kikuk. Kedatangannya memang terlambat sehari dari jadwal yang seharusnya. Raul menyalahkan bendahara kegiatan yang baru tadi siang memberinya ongkos jalan. Oh begitu, iya ndak apa-apa. Villa utama sudah saya bersihkan tadi siang. Kapanpun datang, kami sudah siap. Kami? Tanya Raul dengan menggigil. Kedua telapak tangannya ditangkupkan di wajah. Maaf, bukan kami, tapi saya sudah siap. Ayo kita masuk, kasihan sampean basah begitu. Nanti masuk angin, kita sudah ditunggu. Akhir kalimat yang sedikit membuat Raul bertanya-tanya, siapa yang sedang menunggu kedatangannya. Raul memutuskan untuk tidak menggubris keheranannya. Baginya, lebih penting untuk segera menghangatkan bijinya yang sudah mengerut, demi anak keturunannya. Posisi villa utama tidak begitu jauh ditempuh dengan berjalan kaki. Jalan tanah keras yang basah itu cukup bersahabat dengan sepatu gunungnya. Raul mengekor langkah Pak Nora, pria separuh baya penjaga villa, sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Gelap, cahaya bulan menjadi satu-satunya alat penerangan. Villa macam apa ini? Pantas harga sewanya murah. Raul membatin dengan gamang. Kantornya memang tidak punya pilihan. Villa Gong Mentik di pesisir pantai utara adalah pilihan logis di bawah anggaran dari beberapa pilihan yang lain. Itulah konsekuensi dari menurunnya omset perusahaan tempat ia bekerja. Raul dan teman-temannya dari perusahaan biro iklan swasta di Semarang punya hajat, malam keakraban sekaligus rapat tahunan yang rutin diadakan di bulan Desember. Karena target tahunan tidak tercapai, mereka bersepakat untuk berhemat. Villa Gong Mentik, 30 km dari pusat kota Jepara, menawarkan diskon yang tidak dapat ditolak. Tempat itu menjanjikan fasilitas yang setara dengan villa ternama di daerah pegunungan. Dengan harga setengahnya, tentu saja. Sudah cukup jauh mereka berdua berjalan. Setelah melewati pintu gerbang, Raul tidak melihat batang hidung seorang pun selain deretan pohon-pohon karet yang membentuk selot. Tidak ada juga bebunyian jangkrik dan serangga malam, selain deru nafas dan bunyi dentuman langkah kakinya sendiri. Benak Raul diliputi keganjilan. Langkah kaki Pak Nora menjadi seringan kapas. Raul menepis semua praduga dan siak wasangkanya. Ia masih berbaik sangka pada lelaki yang berpakaian serba hitam yang sedang berjalan di depannya. Masih lama Pak, tinggal satu belokan menurun. Dari dataran yang lebih rendah tampak sebuah bangunan besar, Villa Gong Mentik. Pantas saja bangunan itu tadi tidak terlihat. Letaknya memang sedikit tersembunyi, menjorok hampir mencium laut. Lekuk pipi Raul mengembang. Air muka yang tadinya kuyuh menjelma cerah. Begitu pandangannya menumbuk pada sebuah bangunan besar yang terhampar pada titik di ujung pandangan. Jadi kapan acaranya Bang? Tanya Pak Nora sambil mengusung sepiring gorengan dan kopi panas. Ia berdiri di depan pintu belakang, mencegat Raul yang baru saja keluar kamar mandi. Minggu depan Pak, tapi harinya masih tertatih. Lusa kami pastikan lagi. Saya hanya ditugaskan ketua panitia untuk survei lapangan. Kalau sampean datangnya pagi sih enak Bang, bisa langsung saya antar berkeliling. Iya Pak, kemarin mau berangkat, tapi Semarang banjir. Balas Raul sekenanya. Kita kelilingnya besok pagi saja. Malam ini
abang istirahat di villa utama. Kamar yang paling besar sudah saya bersihkan. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu di depan ya. Raul dan Pak Nora mulai terlibat obrolan ringan. Mereka duduk di salah satu anak tangga di pintu masuk villa utama. Semerbak aroma pasir pantai yang basah oleh air garam mencecah indera penciumannya. Villa itu memang berbatasan dengan bibir laut utara Pulau Jawa. Deburan ombak yang sedang pasang menepuk gendang telinga Raul, membuaikan kenangan masa kecilnya saat diasuh neneknya di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Sambil menyesap kopi panas dalam cangkirnya yang pahitnya tidak ketulungan, Pak Nora mulai menyemburkan beberapa keunggulan fasilitas yang sebenarnya telah diketahui Raul. Dari selembar brosur yang diberikan Sinta, teman kantornya sekaligus ketua panitia. Ada di sini, jika disuguhi kopi harus dihabiskan bang. Itu kopi kami giling dan sangrai sendiri, spesial. Apalah artinya ngudut tapi ndak ngopi, betul kan bang? Kata Pak Nora dingin setengah mencibir. Ia melihat Raul tidak menyentuh cangkir kopi yang disajikan lebih dari setengah jam. Raul terkesiap. Memang ia penikmat kopi, tapi bukan sepahit kopi yang sedang ada di satu tangannya. Kecanggungan dan penghormatan di antara dua perangai itu, Raul memutuskan merubah cara minumnya dengan tahan napas. Oh, maaf pak, kopinya enak kok. Ya mesti, kalau laki-laki sejati itu kopinya kental dan pahit, bukan kopi susu, balasnya datar. Tidak menjawab, Raul meletakkan gelas kopi yang telah tandas itu di depan Pak Nora. Pak Nora melirik dari ekor matanya, mengulum senyum ganjil dan merasa menang. Raul menjumput sebatang rokok dari pembungkusnya untuk menetralisir kekakuan. Itu kopi gosong, bukan kopi enak, protesnya dalam hati. Malam beranjak makin gelap dan dingin. Angin darat yang melepas hawa panas ke laut utara menjadikan malam di sekitar villa Gong Mentik semakin membeku. Meskipun bangunan utama villa tampak bersih, tapi tidak untuk area pekarangan. Dalam keremangan malam, Raul sempat melakukan pengamatan singkat untuk menilai betapa tidak terurusnya taman dan pepohonan di sekitar area villa. Setelah Pak Nora pamit untuk beristirahat di rumah pondokan di belakang villa utama, Raul melamun di sofa panjang ruang tamu villa utama. Ia masih berurusan dengan sebatang rokok yang belum tuntas dihisapnya. Bentuk villa utama itu khas bangunan lama. Ruang tamu depan yang besar dengan dinding dipenuhi jendela-jendela kaca panjang yang tertutup gorden satin berwarna merah muda. Dua pasang kamar tidur berukuran besar tanpa AC berada di area tengah saling berhadap-hadapan. Di sampingnya, dua kamar mandi dengan WC jongkok menempel pada dinding yang berbatasan dengan dapur dan area servis. Disitulah tadi tengkuk Raul berdesir, sesaat setelah mengantarkan Pak Nora pamit untuk kembali ke pondoknya. Dari area servis yang setengah terbuka itu, Raul mencium aroma wewangian. Sekilas ia menduga bau itu dari bunga sedap malam. Berada sendirian dalam bangunan sebesar itu menyadarkannya untuk mengubur dalam-dalam semua rasa penasarannya. Ia tidak mau mati konyol karena ketakutan. Raul masih menimbang-nimbang dalam lamunan. Ia dituntut untuk segera mengambil keputusan tidur atau tetap terjaga. Raul memutuskan untuk menghitung jumlah kambing yang berhasil melompat pagar kayu rendah. Pada hitungan ke-11 menuju ke-12, dek. Dengan gamblang, gendang telinganya ditabuh suara derap langkah kaki yang berjalan serentak. Gelombang suara itu makin lama makin membesar. Ia memperkirakan sumber suara itu dari arah depan, dan itu berarti sangat dekat dari posisinya sekarang. Sial, pekiknya tertahan. Ia tidak punya waktu untuk menerka-nerka siapa sejatinya sang pemilik suara. Sekelebatan kilat, ia bangkit dan berlari menuju kamar. Tubuh yang tegap itu mengempas di atas ranjang. Ia menutup telinganya rapat-rapat dengan bantal. Asu, pekiknya mengutuk apapun suara itu. Mukadimah teror belum berhenti. Bukan hanya makin kencang, suara derap kaki itu makin lama, makin terasa merambat mendekatinya.
Pemilik suara itu seolah mengejarnya. Sampai pada titik ia jelas mendengar sumber suara itu, seolah tepat berada di luar jendela kamarnya, sangat dekat. Suara itu berangsur hilang. Antara ketakutan dan penasaran, ia merenggangkan tekanan bantal di telinganya untuk lebih memastikan praduganya. Dengan kewaspadaan tingkat tinggi, Raul mulai memfokuskan pendengarannya ke arah jendela kaca di depan ujung kakinya. Saat lampu kamarnya menunjukkan gelagat ketidakstabilan dalam penerangan, dan 5 detik setelah suara derap langkah kaki lenyap tidak berbekas, terdengar suara ketukan 3 kali yang ringan pada jendela. Tak tak tak. Raul, vamoslah. Mati, pekiknya dalam hati. Bulu kuduk di belakang lehernya sontak bergidik. Ia ketakutan setengah mati. Dosa apa aku sampai harus mendengar ketukan dan suara hantu lelaki memanggil-manggil namaku? Jeritnya dalam hati. Suara itu makin lama makin terdengar seperti gaung yang memantul-mantul pada seluruh sudut kamar. Dan pada detik itu terdengar semakin dekat. Raul memejamkan mata serapat-rapatnya. Dengan menggeser punggung ke belakang, semua doa yang ia hafal dibacanya dengan belibetan. Tapi suara itu malah seolah tidak peduli. Doa-doanya memental. Suara serak dan parau itu tetap memanggil-manggil namanya. Raul, vamoslah. Raul, vamoslah. Raul, vamoslah. Kali ini suaranya terdengar makin dekat, seakan hanya berjarak sejengkal dari tubuhnya. Hidungnya disengat bebauan busuk dari angin yang berhembus ringan. Dicobanya untuk menarik tubuh ke belakang dengan cepat. Sialnya, jarak antara punggungnya dan dinding kamar sekarang sudah habis. Kesialan yang menjengkelkan bagi Raul pada situasi yang genting seperti sekarang. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain jurus penghabisan, lari tunggang langgang. Sebelum ia melentingkan tubuhnya untuk persiapan lari cepat, suara-suara itu menghilang. Sepi, lengang. Raul memberanikan diri untuk sedikit membuka kelopak mata dengan hati-hati. Dek. Jantungnya serasa meloncat keluar dari dadanya. Begitu Raul membuka mata, ia melihat sosok prajurit berseragam melayang diam di poros kamarnya. Tanpa bergerak, hanya mematung. Menatapnya tajam dengan mata kelabu kehitaman. Prajurit bule berwajah pucat itu mengenakan seragam atasan biru kusam dan penuh bercak tanah basah. Topi tingginya berwarna senada dengan bajunya. Celana putihnya pun tidak kalah kusam. Kakinya yang tidak menyentuh lantai dibungkus boot hitam yang penuh lumpur. Satu tangannya menggenggam senjata laras panjang dengan boynet pendek yang terpancang pada rel geser di bawah moncong senapan. Tanpa menunda sedikit pun, Raul menjerit sekencang-kencangnya. Tolong! Aneh, tak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya yang menganga lebar. Pita suaranya terkunci, lebih dari sekedar bisu. Dan kini seluruh otot di badannya kaku mengejan. Tidak terkecuali otot kantung kemihnya yang memompa sedikit isinya keluar, membasahi celana pendeknya tanpa sungkan. Sedetik kemudian, tubuhnya menegak dengan sendirinya, lalu ringan melayang mendekati hantu itu. Dengan menyisakan jarak sepanjang lengan, kedua tangan setan itu diangkat ke depan. Seperti biasanya penampakan setan, ia sangat menakutkan. Raul berjuang untuk memalingkan muka, tapi semua otot di tubuhnya mogok bekerja. Entah kalimat apa yang sanggup menggambarkan kengerian itu. Tubuh Raul seketika lemas, serasa mau pingsan. Sialnya, setelah itu seolah menyuruhnya untuk tetap terjaga. Kedua mata Raul mulai perih karena kering. Ia tidak bisa mengedipkan mata sedikit pun. Dengan menahan sakit yang hebat, dari ujung matanya, Raul melihat bayangan hitam besar muncul dari sudut kamar yang paling gelap. Sosok itu berjalan mendekati setan yang sedang mencengkeramnya. Raul tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Selain ketakutan, matanya sangat perih. Lama-kelamaan, telinga Raul mendengar sosok itu berbicara. Kasihan. Sosok hantu prajurit itu melepaskan jari-jarinya dari kelopak mata Raul.
Sejurus kemudian, ia menjambak rambutnya dan ditariknya ke belakang dengan kuat. Mulutnya mendekat ke mulut Raul yang otomatis menganga. Bau bangkai mulai menusuk-nusuk indera penciumannya. Siksaan itu belum berhenti. Dari dalam rongga mulutnya yang hitam, keluar lendir kehitaman, lengket, dan bertekstur kasar. Kedua mulut mereka berpangut. Lidah setan itu menjulur menerobos masuk, membawa lendir hitam masuk lebih dalam. Raul mengecap sensasi kasar seperti pasir. Rasa pahitnya tidak terbayangkan. "Jangan dilawan, Bang. Anggap saja jamu pahitan." Perut dan semua bagian tubuh Raul spontan bergejolak, menolak benda asing menjijikan yang masuk dan menempel di lidahnya. Beberapa belatung menggeliat keluar dari ujung bibirnya. Kedua kaki dan bagian tubuhnya yang lain ingin serempak memberontak, tapi saraf motoriknya tidak bekerja. Ia hanya bisa mengerang. Pagi itu Raul lebih banyak terdiam. Pak Nora juga irit mengajaknya bicara. Hanya basa-basi menanyakan apakah tidurnya nyenyak atau tidak. Setelah itu, ia meninggalkan Raul sendirian menuju pondok kecil yang difungsikan sebagai kediamannya. Raul tak mungkin menganggap enteng mimpi buruk yang merisaknya semalam. Semula ia berniat menggali informasi sebanyak-banyaknya perihal hantu prajurit pada Pak Nora, lelaki separuh baya penjaga villa. Tapi niat itu tidak lama dibatalkan. Sekali teror hantu telah cukup menguatkan niatnya untuk segera kembali ke Semarang dengan membawa kabar gembira. Villa Gong Mentik banyak hantunya. Ia yakin teman-teman kantor sepakat dengannya. Yang diperlukan Raul hanya menyusun dan merangkai cerita hantu yang paling menakutkan, agar Sinta, ketua panitia yang merangkap bendahara, segera mencari alternatif tempat lain yang lebih layak untuk acara kantornya. Setelah menghabiskan sarapan bubur ketan di meja ruangan depan pemberian Pak Nora, ia beranjak mandi dan segera mengemasi pakaiannya yang masih basah. Tak tak tak. Suara ketukan di pintu menghentikan kegiatannya berkemas. "Kalau sudah siap, ayo Mas, kita keliling melihat-lihat sekeliling." Boleh Pak, sebentar, Bapak tunggu di luar ya." Raul ditambah rasa sungkan. Tidak ada alasan bagi dirinya untuk pergi tanpa terlebih dahulu berkeliling, sesuai rencana dirinya dengan Pak Nora tadi malam. Raul bukan tipe orang yang melanggar janji. Pak Nora membawanya melihat-lihat bangunan 3 villa Gong Mentik. Villa utama yang menghadap utara dan 2 villa yang lebih kecil di sisi selatan dan timur. Semua eksterior dan interior villa tampak cukup bersih. Fasilitas air bersih, pemanas air, dan tempat outdoor untuk berkumpul pun cukup memadai. "Pekarangan di area villa utama nanti akan dirapikan, Bang. Saya lagi nunggu tukang bersih-bersih datang. Minggu ini pasti sudah bersih. Maklum, saya hanya tinggal berdua dengan anak gadis saya. Membersihkan tempat sebesar ini, saya tentu tidak sanggup." Anak gadis. Batin Raul mendadak bergejolak. "Oh, Bapak tinggal berdua? Lah, kamu pikir saya bisa masak? Kalau masih ada waktu, nanti saya kenalkan." Benak Raul mendadak terguncang. Di satu sisi, jiwa jomblonya bergelora. Di sisi lain, endapan kengerian yang belum sepenuhnya hilang masih membayangi pikirannya. Tidak dapat terbayangkan jika ia harus menunda jadwal kepulangan. Ia meremehkan ucapan Pak Nora. Anak gadis di pesisir utara paling berwajah standar. Aku harus cepat pulang. Raul membulatkan tekad untuk segera pulang. "Boleh Pak." Kata penolakan halus yang telah direncanakan mendadak menjelma rasa penasaran. Dasar otak mesum. Raul menyumpahi dirinya sendiri. "Kinasi." Saya Raul." Tangan pria itu bergetar menyambut uluran gadis anak kandung Pak Nora. Mulutnya yang dihiasi kumis tipis sedikit membundar. Raul terperangah. Ia meralat pikirannya pada sosok anak Pak Nora. Tidak dinyana, tidak dikira, paras Kinasi sangat cantik. Kinasi tersenyum geli, kedua matanya hitam
sehitam rambut yang tergerai panjang menyentuh pinggangnya. Kulitnya halus terang seakan berpendar. Cuping hidung yang bangir menusuk langit, bertengger di atas bibir merah ranum yang tidak tersapu kincu. "Silakan diminum kopinya, Bang. Saya seduh khusus untuk Abang," kata Kinasi lembut. Pak Nora seolah mafun menyaksikan adegan itu. Sebagai orang tua yang bijak, ia tahu diri. Setelah tugasnya selesai untuk mengenalkan anaknya pada Raul, ia berdehem lalu pamit untuk menyapu halaman. "Nyapunya yang lama, Pak," bisik Raul dalam hati. Raul berusaha menciptakan suasana yang paling wajar. Mereka duduk berhadapan di atas sofa ruang depan. Secangkir kopi dan kudapan kering tersaji di antara dua insan yang dilanda kekikukan. Raul segera menyesap kopi yang diseduh Kinasi. Entah apakah karena ia meminumnya sambil lekat memandang senyuman Kinasi, kopi yang sangat pahit tiba-tiba terasa manis, bahkan sangat manis. "Kurang manis ya, Bang?" Sudah manis kok, Dek, bahkan sangat manis." "Oh iya, padahal itu ndak pakai gula loh, Bang." Sekejap kemudian Kinasi mengikik geli. Raul tersenyum kecut karena salah tingkah. Tak sadar, Raul dan Kinasi telah berjam-jam dalam obrolan. Kinasi tampak sangat tangkas menimpali obrolan Raul. Hari itu Raul bak menemukan harta karun, gadis cantik pesisir pantai utara Jepara yang bernama Kinasi. "Maaf, Dek, rokokku habis. Warung rokok terdekat di mana ya?" "Deket, Bang. Itu Abang turun ke pantai sebelah barat, sekitar 30 meter. Di sana ada 3 atau 4 warung kecil." "Oh, pantai di samping rumah sakit ya?" "Betul. Kalau mau beli sekarang aja, keburu turun hujan." Tidak menunda waktu, Raul beranjak mengikuti petunjuk arah Kinasi. Ia telah melupakan niatnya untuk segera kembali ke Semarang. Tadi, ia telah membuat perjanjian dengan gadis itu. Kinasi meminta Raul untuk menunda niatnya pulang, karena besok adalah hari ulang tahunnya. Kinasi hendak membuat perayaan, dan ia mengundang Raul, satu-satunya tamu yang diundang. Entah apa yang merasuki benak Raul, ia melihat peluang yang tidak sanggup dilewatkan. Kaos oblong Kinasi yang berbelahan dada rendah itu benar-benar telah mengoyak selubung nalarnya. "Itulah undangan yang sebenar-benarnya," gumam Raul dengan mengembangkan senyum mesumnya. Warung dengan atap merah, warung kecil dari dinding bambu itu tidak sulit untuk ditemukan. Setelah melangkah turun menjauhi villa ke arah barat, beberapa warung dengan spanduk vinil partai terlihat dari kejauhan. "Cisamsu, Ble," ucap Raul membuyarkan lamunan wanita separuh baya yang sebagian rambutnya telah memutih. "Oh, ada. Mau berapa bungkus?" "2, Bu." Wanita berdaster batik yang masih menyisakan guratan kecantikan masa muda itu dengan sigap bangkit dari duduknya di bangku panjang untuk meraih rokok dari etalase kaca. "Pendatang atau wisatawan?" tanya wanita itu sambil menekan telunjuknya pada papan kalkulator. "Oh, saya tamu Villa Gong Mentik, Bu," jawab Raul membalas basa-basi. Wanita itu mendadak bergeming sesaat. Dengan wajah tegang, ia memasukkan 2 bungkus rokok pesanan Raul dalam tas kresek transparan. 30.000. Saya tidak menyediakan kembalian." Raul mengendus gelagat ketidakberesan. Rona wajah wanita itu mendadak tidak bersahabat. Ketika tangannya terulur, ia terdiam. Matanya nyalang mengamati Raul. Perangai tidak sopan itu sungguh ganjil. Raul pun sedikit gusar. "Ada yang aneh, Bu?" Tidak menjawab, wanita itu mencengkram pergelangan tangan Raul. "Hati-hati, lelaki keturunan sepertimu seharusnya tidak menginap di tempat itu." "Ah?" Jantung Raul berdegup. Sekilas ia mencium prasangka yang mengada-ngada. Tapi entah, ia seolah mengamini perkataan wanita itu. Teror hantu prajurit semalam mendadak melintas di pikiran Raul. Ia menduga wanita itu menyimpan rahasia hantu Villa Gong Mentik. "Maksudnya, Bu?" "Penjaga villa itu bukan orang baik-baik.
Pokoknya hati-hati saja, camkan pesanku. Raul menyerahkan uang pas sesuai permintaan wanita itu. Ia tidak berani menoleh. Kata-kata dari mulutnya seakan selaras dengan praduganya. Villa itu memang berhantu. Raul mengambil kesimpulan, wanita tadi bukan wanita sembarangan. Lalu, apa korelasinya dengan Pak Nora? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.